Dan di malam hari ini saya mau tekankan kepada kita bahwa kita harus hidup selalu dengan Tuhan. Memang Tuhan sudah menyertai kita, tetapi saya mau katakan sekali lagi, mari kita hidup selalu dengan Tuhan. Hidup selalu dengan Tuhan yang saya maksudkan di sini adalah tidak pernah ada kealpaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya ulangi sekali lagi, Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Nanti saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik di perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Itulah jawab ayat pembacaan kita di saat malam hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ayat pembacaan kita ini sudah sering kita dengarkan, tetapi nggak apa-apa saya sampaikan ulang karena orang bilang beda koki beda rasa. Mantap. Mungkin kita sudah mendengarnya di luar, dan sini saya akan coba menyajikan kembali. Nah, dari pembacaan kita ini dikisahkan bahwa kalau kita membaca di ayat pasal-pasal sebelumnya, Yesus pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Nah, tapi di sini kita melihat ada satu hal yang unik, yang aneh, yaitu Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya. Kalau pelayanan bersama dengan murid-muridnya, Yesus sebagai, kalau kita katakan sekarang, Yesus itu Bapak Gembala, dan kita itu pelayan pengikut-pengikutnya yang ikut terlibat dalam pelayanan. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka ingin menyeberang pergi ke suatu daerah, dan Yesus tidak bersama-sama dengan para murid. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan belajar beberapa hal mengapa kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita melihat ada kealpaan Tuhan kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Mereka tidak bersama-sama dengan Yesus, dan dikatakan bahwa ketika mereka mendayung perahu, lalu mereka diterpa oleh angin badai yang kencang. Jadi ini gambaran bagi kita, kalau kita di luar Kristus dan Kristus tidak ada di dalam kita, dan kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, kita tidak bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pasti kita akan ditempa dengan kegoncangan-kegoncangan. Memang kegoncangan itu meskipun kita sudah di dalam Tuhan ada, tetapi ketika kita di dalam Tuhan, pasti penyelesaian persoalan itu cepat. Kita melihat di sini dikatakan bahwa ketika Yesus datang, lalu seketika itu juga mereka sampai di pantai tujuan. Jadi kehadiran Yesus Kristus pada waktu itu mempercepat pelepasan, mempercepat penanganan masalah. Jadi kalau kita menghadapi masalah dan Kristus kita terus andalkan, pasti akan cepat ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tanpa Yesus kita lihat bahwa ada akibat-akibat. Akibatnya sudah jelas bahwa para murid mengalami goncangan angin badai. Saya percaya ketika kita di luar Kristus, ketika kita meninggalkan Kristus dalam hal ini, saya katakan bahwa kita ada kealpaan. Misalnya dalam satu hari kita lupa berdoa, dan kita pernah merasa kosong di dalam hati kita.
Pernah nggak Bapak Ibu Saudara merasakan begitu?